Maafkan Mommy, nak. Kita pasti bisa melewati ini. Riana mengusap perutnya yang sudah membuncit. Ia semakin tak sabar menunggu kedatangan anak-anaknya di dunia ini. Sayang. Regan memeluk wanita itu dari belakang. Riana membalikan tubuhnya. Jika sudah begini, pasti ada sesuatu yang tengah mengganjal di hati suaminya itu. Ada apa? Tanyanya. Apa kamu yakin? Tanya Regan menatap wajah sang istri. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu dan anak-anak kita. Sebenarnya Regan sangat tidak setuju dengan keputusan Riana, tetapi istrinya itu berhasil meyakinkan dirinya bahwa semua akan berhasil. Mas, kamu meragukan aku. Goda Riana. Regan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Takut jika Riana berprasangka buruk padanya. Tentu saja tidak, sayang. Aku hanya takut. Riana adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Jujur saja Regan sangat tidak setuju. Tidak perlu takut, Mas. Ini adalah cara satu-satunya kita bisa menangkap mereka. Ujar Riana. Setelah semuanya berakhir, kita bisa hidup tenang tanpa ada yang mengganggu. Regan menatap dalam ke mata Riana, seakan mencari secercah keraguan di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah keyakinan yang membara, bercampur dengan keteguhan yang membuatnya sulit berkata-kata. Kalau sampai ada yang menyentuhmu, aku tidak akan segan membakar seluruh kota ini, gumamnya, hampir seperti sebuah janji berdarah. Riana tersenyum tipis, lalu membelai pipi suaminya. Aku tahu, Mas. Tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggu mereka menyerang. Lebih dulu, kita harus menggiring mereka masuk ke perangkap kita. Regan menarik napas berat, lalu menunduk, menyandarkan dahinya di bahu Riana. Janji padaku satu hal, jika sesuatu berjalan di luar rencana, kamu akan berhenti dan kembali padaku. Tidak ada aksi nekat. Tidak ada pengorbanan bodoh. Aku janji, jawab Riana lembut. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa bila saatnya tiba, ia mungkin harus melanggar janji itu demi melindungi orang yang ia cintai. Satu lagi, aku akan melindungimu dan anak kita. Kamu harus kembali dalam keadaan utuh tanpa kekurangan apapun. Pinta Regan. Iya, Mas. Ia sudah ayo. Mereka sudah menunggu. Regan mengulurkan tangannya ke arah wanita itu agar menyambutnya. Memegang tangan Regan sebagai penyangga, Riana berdiri dengan tegak bersama perutnya yang setengah membuncit itu. Ia tahu banyak yang meragukan dan tidak setuju dengan rencana yang ia lakukan, tetapi Riana harus meyakinkan banyak orang bahwa ini akan berhasil sesuai dengan yang ia rencanakan. Langkah kaki mereka beriringan, menyusuri lorong panjang yang dipenuhi pengawal di setiap sisi. Aroma kayu jati dari lantai menguat samar, bercampur dengan wangi parfum lembut yang dipakai Riana. Cahaya lampu gantung berkilau di atas kepala, seolah mencoba menyinari jalannya rencana berbahaya yang telah mereka sepakati. Riana menatap lurus ke depan, tetapi di balik tatapan itu, pikirannya berputar cepat. Ia mengulang-ulang semua detail yang telah disusunnya jalur keluar, titik pengintaian, sinyal yang akan dikirim jika keadaan berbalik arah. Semua sudah terhitung, setidaknya di atas kertas. Namun, ia tahu, di lapangan, yang tak terduga selalu mengintai. Regan berjalan setengah langkah di belakangnya, sengaja menjaga posisi itu agar bisa mengamati dan melindungi. Setiap suara langkah asing membuat matanya menyapu cepat ke arah sumber dan jemarinya sedikit mengencang di genggaman tangan istrinya. Sampai akhirnya mereka tiba di ruang pertemuan, ruang besar dengan dinding kaca tebal, meja panjang dari marmer hitam dan kursi-kursi berbalut kulit yang tampak tak pernah kosong dari rapat penting. Di ujung ruangan, Ryan sudah duduk,
menatap keduanya dengan sorot mata tajam, tetapi penuh kewaspadaan. "Kalian terlambat," ucap Ryan, nada suaranya datar, namun matanya bergerak memeriksa keadaan Rihanna. "Aku tidak suka menunggu dalam keadaan seperti ini." Rihanna tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. "Sabar, Kak. Semua ini akan sepadan." Regan menarik kursi untuk istrinya, lalu duduk di sampingnya. "Ray, semua sudah siap." Ryan mengangguk pelan, lalu menggeser sebuah map tebal ke arah mereka. Rute pergerakan Tiara dan Agnes sudah terpantau. Mereka punya jadwal yang sangat teratur, tapi juga punya kebiasaan mengubah rencana di menit terakhir. Itu yang paling sulit diprediksi. Rihanna mencondongkan tubuhnya, membuka map tersebut. Foto-foto hasil pengintaian terhampar di depannya. Wajah Tiara dengan senyum tipis penuh kesombongan. Agnes yang selalu tampil sempurna, tetapi sorot matanya menyimpan niat jahat. Evan yang lebih pendiam, tetapi selalu ada di dekat mereka. "Ini mereka," gumam Rihanna, jemarinya menyentuh foto Tiara. "Akan sangat sulit membuat mereka merasa cukup percaya diri untuk melangkah ke perangkap. Kita harus membuat mereka berpikir mereka sedang menang." Regan menatap istrinya lama-lama. "Dan itu artinya kamu harus terlihat rentan, sayang." "Iya, Mas," jawab Rihanna mantap. Ryan mengetukkan jarinya ke meja. "Aku tetap tidak suka ini. Kamu sedang hamil, Rihanna. Risiko ini terlalu besar." Rihanna menoleh padanya, senyum di bibirnya tetap ada, tetapi nadanya tegas. "Kak, risiko lebih besar kalau kita membiarkan mereka bebas. Mereka tidak akan berhenti sampai menghancurkan hidupku, hidup kami. Dan aku tidak akan membiarkan anakku lahir ke dunia di mana ibunya harus bersembunyi." Keheningan sesaat meliputi ruangan itu. Regan memecahnya dengan suara rendah, tetapi penuh tekanan. "Kalau kita melakukan ini, kita tidak punya ruang untuk kesalahan sedikit pun." Ryan mendesah panjang, lalu mengangguk dengan enggan. "Baik. Tapi aku akan memastikan setiap langkahmu diawasi. Satu sinyal darimu, dan aku akan menarikmu keluar, meskipun harus menembus barisan mereka." "Sepakat," jawab Rihanna. "Apa?" Alexander tampak terkejut dengan penjelasan asistennya. "Kamu yakin?" tanyanya lagi. "Ini informasi yang saya dapatkan, Tuan." Heru sang asisten memberikan iPad pada Alexander agar lelaki parubaya itu membaca semua informasi yang ada di sana. "Apa Regan benar-benar gila?" tanya Alexander tak habis pikir. Bagaimana bisa Regan mengorbankan Rihanna sebagai umpan untuk membuat musuhnya keluar dari persembunyian? Bukankah ini sangat bahaya? Apalagi Rihanna tengah hamil besar. Alexander menarik napas dalam. Lelaki parubaya itu baru saja mengurus surat perceraiannya dengan Devi sang istri, kini ia harus menghadapi sebuah kenyataan. Alasan Alexander menceraikan Devi selain karena Agnes anak haram yang disembunyikan oleh istrinya itu, ternyata Devi juga membocorkan rahasia perusahaan Regan pada Agnes. Alexander menatap layar iPad itu lama sekali. Setiap baris laporan terasa seperti hantaman dingin di dadanya. Ia memang mengenal Regan sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan selalu mengendalikan permainan dari balik layar. Namun, kali ini, langkah yang diambil lelaki muda itu tampak di luar batas nalar. "Heru," ucapnya dengan suara berat. "Apa ini sudah dikonfirmasi? Aku tidak mau mendasarkan keputusan pada kabar buruk atau laporan setengah matang." Heru, yang sejak tadi berdiri tegak di sisi meja kerja besar itu, mengangguk. "Sudah, Tuan. Informasi ini berasal dari 3 sumber berbeda, termasuk 1 orang di lingkaran dalam Tuan Regan sendiri.
Semuanya menunjukkan hal yang sama. Alexander mengusap wajahnya kasar. Dia benar-benar gila, gumamnya, kali ini lebih untuk dirinya sendiri. Riana hamil besar. Satu kesalahan saja, nyawa 3 orang melayang. Apa dia tidak sadar? Heru menunduk, tak berani menyela. Ia tahu, Alexander memiliki ikatan khusus dengan Riana. Meski hubungan mereka tidak sedekat saudara kandung, Alexander selalu memandang Riana seperti anak yang perlu dilindungi. Heru, siapkan tim untuk membantu Regan dan Ryan. Pastikan menantu dan calon cucuku baik-baik saja. Dengan perut besarnya, Riana masuk ke dalam sebuah rumah mewah. Jonathan baru saja menghubunginya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia bahas. Wanita itu berjalan pelan sembari memegang perutnya yang pernah membuncit. Kehamilannya kali ini benar-benar menguras tenaga dan emosinya. Namun, ia menikmati hal tersebut dan terus berjuang untuk menyambut kedatangan anak-anaknya nanti. Ray. Langkah Riana sontak terhenti ketika mendengar namanya dipanggil. Ia menoleh ke arah Jonathan dan tersenyum. Lelaki yang dulu begitu ia cintai dengan sepenuh hati, kini tak lebih dari masa lalu yang tidak ingin dirinya ingat. Jika saja bukan karena sudah terlalu terlanjur dalam permainannya, Riana takkan datang menemui mantan suaminya itu. Akhirnya kamu datang, ujar Jonathan. Tentu, Jo, aku tidak mungkin ingkar janji. Ayo duduk. Riana duduk di kursi yang ditarik Jonathan. Ia menatap setiap sudut rumah yang dulu banyak memberikan kenangan padanya. Tak ia sangka bahwa kini semua tinggal kenangan. Ia bahkan tak mengingat lagi bagaimana rasa sakit itu menyiksanya. Selamat ulang tahun, Ray. Jonathan menyodorkan kue ulang tahun ke arah mantan istrinya itu. Semoga kamu selalu bahagia. Nada suaranya terdengar lirih, artinya ada rasa sakit yang ia tanggung. Maaf. Satu kata seolah mewakili perasaan bersalahnya. Riana. Tak lama kemudian datang Agnes, Tiara dan Evan berjalan ke arah mereka dengan senyuman licik. Namun, Riana tetap tenang sebab ia tahu bahwa orang-orang ini memang akan menyingkirkan dan memisahkan dirinya dari Regan. Jo, siapa mereka? Tanya Riana. Apa hubungan kamu sama mereka? Agnes yang ada di sana terkekeh mendengar pertanyaan Riana yang pura-pura polos dan bodoh. Riana, ujarnya duduk di samping wanita itu. Kamu tidak mengenalku atau pura-pura tidak kenal. Riana menatap tenang wanita itu, tangannya melindungi perut besarnya. Sebenarnya ia takut, tetapi tak mau terlihat. Rencananya untuk menangkap keempat orang ini harus berhasil. Tiara yang juga ada di sana menatap Riana tajam. Dilihat dari sisi manapun wanita itu sama sekali tak menarik, tetapi kenapa Regan bisa tergila-gila padanya hingga rela melakukan segala cara? Jo, apa kamu mengundang mereka? Tanya Riana menatap mantan suaminya itu. Jonathan mendadak gugup dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Iya, sahutnya. Kenapa? Tanya Riana. Aku tidak dekat dengan mereka, sambungnya. Mendengar ucapan Riana, tangan Evan mengepal erat. Lelaki itu sontak saja mencengkeram dagu Riana dengan kuat. Riana menahan napasnya ketika jari-jari Evan yang kasar mencengkeram dagunya. Sentuhan itu begitu menekan hingga meninggalkan bekas kemerahan di kulitnya. Matanya terpejam sejenak, bukan karena takut, melainkan untuk menahan emosi yang membuncah. Perutnya terasa kencang, sebuah peringatan dari janin yang ia kandung agar tetap tenang. Lepaskan aku, Van. Suara Riana terdengar dingin, tegas, meskipun tubuhnya sedikit bergetar. Ia mengenal Evan karena lelaki itu adalah dokter yang menangani Jonathan dulu. Evan justru terkekeh.
Kamu masih berani bersuara lantang. Padahal posisi kamu sekarang begitu lemah. Lihat dirimu, Rey. Kamu hanya seorang wanita yang menunggu belas kasihan. Rihanna membuka matanya perlahan, menatap lurus ke arah Evan dengan tatapan penuh keberanian. Kamu salah besar. Aku tidak pernah menunggu belas kasihan dari siapapun. Termasuk dari orang sepertimu. Agnes yang duduk di samping Rihanna sontak saja berdecak kesal. Masih saja kamu sombong, Rihanna. Apa kamu tidak sadar? Semua yang kamu miliki bisa hilang dalam sekejap. Regan tidak akan selalu berada di sisimu. Nama Regan disebut. Seketika hati Rihanna bergetar. Ia sadar, para musuhnya kini mencoba menyerang titik terlemah yang ia miliki. Namun, ia tidak boleh menunjukkan celah. Tangannya yang melindungi perut semakin erat, seolah janin di dalam rahimnya pun turut menyerap kekuatan dari sang ibu. Jonathan menatap semua yang terjadi dengan gelisah. Keringat dingin terus bercucuran di dahinya. Ia menyesali undangannya sendiri, namun nasi sudah menjadi bubur. Agnes, Tiara, Evan, sudahlah. Apa tidak terlalu kasar? Kasihan Rihanna. Kamu lupa tujuan kita memanggilnya ke sini, Joe. Jangan sampai kamu berubah pikiran. Tukas Tiara. Kamu harus ingat, bahwa kamu tidak akan mungkin memiliki Rihanna lagi. Jadi, lebih baik kita singkirkan dia dari dunia ini. Jonathan terdiam, seolah dengan mencerna ucapan Tiara. Lalu ia menatap ke arah wanita yang masih ia cintai itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tiara bahwa Rihanna tidak akan mungkin kembali padanya. Wanita itu telah memilih lelaki lain dan bahkan rela meninggalkan dirinya di saat Jonathan membutuhkan sosok Rihanna sebagai penguat di saat ia lemah. Namun, wanita itu malah menurikan luka yang dalam padanya. Joe. Di tengah cekikan yang ada di lehernya, Rihanna masih sempat menatap lelaki itu. Van, aku tidak ingin Rihanna mati. Aku ingin Rihanna merasakan sakit yang aku rasakan saat ini. Biarkan dia tetap hidup, bunuh anaknya.